Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya yang selalu sehat, selalu ceria, selalu semangat untuk belajar. Kali ini kita masuk ke tema 2, materi tentang selalu berhemat energi, ya. Ini materi yang sangat penting karena hubungannya adalah dengan energi. Energi yang sangat penting bagi kehidupan kita, ya. Baik, sudah sarapan ya? Sudah makan, sudah mandi, jadi anak-anak bisa belajar konsentrasi. Mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, tentang selalu berhemat energi. Pertama, tentang sumber energi. Jadi energi itu sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Lalu tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Mari kita pelajari. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Nah, di gambar ini perhatikan, matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Jadi tanpa adanya matahari, tidak akan ada kehidupan di muka bumi. Karena matahari itu adalah sumber energi yang membantu proses pertama adalah fotosintesis pada tumbuhan. Ya, aneka ragam tumbuhan yang ada di muka bumi itu bisa menghasilkan oksigen. Ini terjadinya karena proses fotosintesis. Ketika matahari bersinar, di daunnya itu ada klorofil, ya, ada kloroplas. Di situ menghasilkan energi, ya, memasak makanannya sendiri, ya, dibantu dengan CO2, air, ya, nanti menghasilkan oksigen, ya, dan zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Nah, oksigennya ini akan dikeluarkan dari tanaman. Nanti oksigennya akan dihirup oleh manusia dan juga oleh hewan. Nah, untuk apa oksigen? Untuk manusia hidup, ya, bernapas. Oksigen tadi akan memproses energi pada tubuh manusia, ya, melalui organ pernapasan dari paru-paru. Kemudian di paru-paru itu ada alveolus yang akan menampung oksigen. Oksigen akan dialirkan ke seluruh tubuh dan dia akan mengolah makanan menjadi sumber energi bagi gerak hidup manusia dan hewan. Lalu hasil dari proses pengolahan oksigen tadi akan menghasilkan CO2. CO2 ini adalah karbon dioksida yang akan dilepaskan dari pernapasan hewan dan manusia. CO2 ini akan dibutuhkan oleh tumbuhan lagi dalam proses fotosintesisnya. Jadi seperti itu, ya, saling membutuhkan antara manusia dan tumbuhan. Siklusnya seperti itu. Matahari menghasilkan energi untuk tumbuhan berfotosintesis, lalu tumbuhan menghasilkan oksigen, oksigen yang dihirup oleh manusia, lalu manusia menghasilkan CO2, CO2 yang dibutuhkan lagi oleh tanaman untuk berfotosintesis. Demikian seterusnya. Selain itu, energi matahari juga bisa dimanfaatkan manusia. Yang paling sederhana adalah untuk menjemur pakaian, ya, supaya kering pakaiannya. Kalau di Madura itu ada proses pembuatan garam. Jadi air lautnya ditampung di sebuah tambak, lalu dikeringkan, lalu setelah kering, ya, jadi dengan bantuan sinar matahari, ya, keringnya. Setelah kering lalu menghasilkan garam yang diolah, ya. Itulah namanya proses pembuatan garam. Selain itu dari energi matahari juga bisa dimanfaatkan manusia untuk menghasilkan energi listrik. Ya, namanya adalah
panel surya. Nah, seperti ini gambarnya. Ini diletakkan di atap-atap rumah ya, atau di tempat yang tinggi. Dia akan menampung cahaya matahari, diubah menjadi bentuk energi, lalu energinya itu akan disalurkan dalam bentuk listrik. Listrik tadi akan disalurkan ke peralatan listrik yang ada di rumah. Jadi untuk menyalakan lampu, untuk menyalakan TV, kulkas, komputer, internet ya, dan lain sebagainya yang sangat berguna bagi manusia. Ya, itu adalah energi matahari. Dan energi matahari juga sangat bagus untuk kesehatan kulit dan tulang. Jadi kalau pagi hari kita berjemur, berolahraga sebelum jam 9 atau jam 10 ya maksimal, itu bagus. Akan mengubah provitamin D menjadi vitamin D sehingga tulang kita kuat. Ya, itu baru sebagian dari manfaat energi matahari. Kalau kita kupas lagi masih banyak sekali ya. Ini adalah ciptaan Allah yang sangat penting bagi kehidupan di muka bumi. Ya, itu tadi tentang energi matahari. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Di sini ada percobaan jika anak-anak mencoba di rumah. Kita basahi 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, dan 2 lembar kertas. Lalu kita jemur. Sebagian kita jemur di bawah terik matahari, sebagian lagi kita jemur di tempat yang teduh. Nah, nanti kita lihat apa bedanya selama 15 menit, 30 menit, sampai 60 menit ya, antara yang di bawah matahari dengan yang di tempat yang teduh, di bawah pohon misalkan ya. Tentunya yang akan cepat kering itu yang di bawah sinar matahari, karena air yang ada di tisu, kertas, sapu tangan ini akan cepat menguap ya. Karena benda cair jika dipanaskan akan mengalami proses namanya penguapan. Itu ya, nanti bisa dicoba di rumahnya. Nah, di sini kita ada sebuah bacaan, kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku, sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Nah, maksudnya biji energi ini adalah biji jagungnya ini. Ya, ketika kita tanam di dalam tanah, dia ketika kita beri air ya, disiram, kemudian mendapatkan panas matahari, itu dia akan menampung energi. Panas matahari tadi akan terserap di biji jagung tadi, lalu memproses ya. Terproseslah di dalamnya itu, dia tumbuh tunas, kemudian tumbuh tinggi, dan akhirnya besar menjadi sebuah pohon jagung. Lalu pohon jagungnya ini bisa kita makan ya, bisa kita jadikan jagung rebus, jagung bakar, bisa kita olah menjadi sayur ya, sayur macam-macam ya. Nah, itu semuanya berproses dari sumber energi utamanya matahari. Jadi energinya bisa dimanfaatkan. Nah, jadi dari berapa banyak hal yang tadi Pak Guru sampaikan, matahari ini sangat banyak ya manfaatnya. Mari kita simpulkan bersama. Manfaat dari energi matahari ya. Satu tadi, energi matahari berfungsi untuk sebagai membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Lalu yang kedua tadi bisa digunakan untuk mengeringkan
pakaian. Nah, pakaian yang kita jemur bisa dikeringkan. Lalu yang ketiga bisa untuk membantu proses pembuatan garam. Ya, contohnya di Madura ya, tempat membuat garam. Contoh yang lainnya, energi matahari bisa untuk membangkitkan tenaga listrik ya, menggunakan namanya tadi panel surya. Ya, panel surya tadi berguna untuk membangkitkan tenaga listrik dari energi matahari. Kemudian apalagi tadi? Energi matahari juga bisa sehat untuk tulang ya. Jika kita berjemur di pagi hari itu dapat mengubah provitamin D menjadi vitamin D. Vitamin D kita tahu sangat baik untuk kesehatan tulang. Itu ya manfaat dari energi matahari. Mungkin masih banyak yang belum kita sebutkan. Ini beberapa di antaranya. Ya, bisa kalian isi dalam bentuk peta pikiran. Jadi gambar seperti ini adalah peta pikiran. Di tengahnya ada pusatnya matahari, lalu ada kotak-kotak di sampingnya yang mengelilinginya. Ini adalah peta pikirannya ya. Kita isi nanti kotak-kotaknya ini dengan manfaat dari energi matahari. Oke ya. Ini contoh jagung tadi yang kita manfaatkan untuk makanan ya. Sini ada pertanyaan nih ya. Apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi ya? Maksudnya permintaan masyarakat terhadap jagung tinggi. Apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Ini khususnya bagi para pengusaha jagung ya. Jika permintaan terhadap jagung tinggi, apa yang terjadi? Biasanya kalau permintaan tinggi itu harganya akan naik ya, akan menguntungkan bagi pengusaha jagung. Tapi apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Tentunya harus membudidayakan jagung yang baik, yang banyak ya. Disediakan lahannya untuk bercocok tanam, kemudian pupuknya, bibit unggulnya, jagungnya, kemudian alat-alat pertaniannya dipenuhi ya, supaya produksi jagungnya tinggi sehingga bisa memenuhi permintaan yang tinggi juga terhadap jagung. Sehingga petani jagung sejahtera, kemudian masyarakat Indonesia juga bisa menikmati dari hasil jagung, hasil panen negeri sendiri. Nah, itu ya. Ini semuanya adalah dari energi matahari tadi. Jadi berfungsi juga secara ekonomi ya. Secara sosial, manusia bisa menikmati hasilnya. Di sini ada bacaan teks, mari kita baca bersama-sama. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi dua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan memengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya.
Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Ya, itu tadi ya, Nana, perhatikan bacaannya. Indonesia itu sumber daya alamnya berlimpah ya, segala jenis sumber daya alam ada di Indonesia. Tinggal kecerdasan masyarakat kita aja dalam mengelolanya, ya, dalam mengolahnya. Nah, tadi dijelaskan sumber daya alam itu ada dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa bedanya? Bedanya adalah dari keterbatasannya anak-anak ya. Kalau yang dapat diperbarui itu artinya sumber daya alam yang setelah digunakan dia akan ada lagi dengan cepat. Ya, contohnya tadi tumbuhan, hewan, ya. Tumbuhan misalkan jagung, kita panen. Nanti bijinya bisa kita tanam lagi, lalu tumbuh lagi, panen lagi, tanam lagi, tumbuh lagi. Demikian seterusnya. Itu artinya selalu dapat diperbaharui. Kemudian hewan ya seperti sapi, kambing, kita manfaatkan susunya, dagingnya ya. Nanti dia akan melahirkan lagi sapi dan akan berkembang biak lagi semakin banyak. Jadi tidak kita ambil semuanya sapinya ya, tidak kita potong seluruhnya, kita sisakan induknya untuk beranak lagi, kemudian menghasilkan sapi-sapi lagi. Itu namanya sumber daya alam yang dapat diperbarui. Selain itu juga ada sinar matahari. Sinar matahari ini sangat berlimpah, selalu ada setiap hari karena dia sumber energi yang besar dan ini dapat diperbaharui ya. Tadi sudah dijelaskan sinar matahari dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik menggunakan panel surya. Kemudian ada sumber daya alam angin. Angin ini sama, dia juga bisa sebagai pembangkit listrik menggunakan kincir angin ya. Ketika kincir anginnya berputar, maka akan memutar turbin, turbin akan memutar generator, generator menghasilkan listrik. Lalu air juga sebagai sumber energi yang dapat diperbaharui karena hampir setiap saat air itu ada. Ya, kalau kita selalu menjaganya, selalu menjaga misalkan tidak membuang sampah ke sungai, tidak menebangi pohon ya, supaya sumber air itu selalu tersedia. Ini juga dapat diperbaharui. Sedangkan sumber daya alam yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, ini dia akan habis dalam jangka waktu tertentu. Contohnya minyak bumi, batu bara ya. Kita ketahui bahwa minyak bumi ini adalah salah satu bahan tambang yang menjadi energi utama saat ini. Dia dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan, motor, mobil, bensinnya itu kan dari minyak bumi. Kemudian pesawat terbang, kapal di laut ya. Itu semuanya menggunakan energi minyak bumi. Lalu ada batu bara. Batu bara juga tidak dapat diperbarui jika sudah habis. Artinya untuk memperbaruinya itu butuh waktu jutaan tahun lagi. Bayangkan jutaan tahun. Seperti minyak bumi batu bara itu kan berasal dari hewan ya, hewan purba, dinosaurus dan dari tumbuhan zaman dahulu yang telah mati jutaan tahun yang lalu mengendap dalam tanah, lalu mengeras menjadi fosil, lalu minyak-minyaknya itu kita ambil ya dalam bentuk minyak atau dalam bentuk batu bara. Lalu dimanfaatkan untuk energi. Nah, itu butuh waktu jutaan tahun. Oleh sebab itu, kita harus hemat dalam pemanfaatannya, ya. Tidak boros listrik. Kalau di rumah, lampu yang sudah tidak dipakai dimatikan. Televisi jika kita sudah tidur, sebelum tidur dimatikan. Kemudian keran air ya, jangan sampai netes, bocor. Kita tutup jika sudah selesai. Itu adalah cara kita bijak dalam memanfaatkan sumber daya yang tidak dapat diperbarui ya.
Contoh yang lain adalah selain minyak bumi batu bara, ada emas, besi, kemudian nikel, aluminium, ya, semuanya itu akan habis jika terus kita tambang, ya. Jadi harus berhemat. Itu ya tentang sumber energi yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Oke, untuk materi tema 2 sebagai pembuka hari ini seperti itu ya. Jadi kesimpulannya, pertama tadi matahari adalah sebagai sumber energi terbesar di muka bumi. Kemudian yang kedua, bahwa sumber energi itu ada 2, yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Lalu yang ketiga, kesimpulannya kita harus bersikap bijak, ya, hemat dalam pemanfaatannya, tidak boros dan menggunakannya untuk kepentingan manusia, namun tetap bijaksana. Oke, demikian untuk materi hari ini. Nanti untuk tugas dan latihannya akan disampaikan setelah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.